udah ke dokter spesialis, udah ke obat khusus untuk lambung, ke dokter, udah sampai orang pinter, sampai mandi kembang. Kok kayak gini kata saya. Muhasabah dulu ya Mas Yasin ya. Sakit kenapa sih kok nggak sembuh-sembuh? Sebabnya apa? Nah itu yang perlu diberesin. Iya. Jadi ketika teman-teman sudah makan sedikit tapi sering, makan banyak, makan nasi, tapi kok malah lemes ya karena seperti itu masalahnya. Coba makan sehari 2 atau 3 kali aja, makan normal aja deh. Ya, oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berkah selalu untuk teman-teman semuanya. Jadi narasumber kita ini salah satu member mentoring yang merdekanya udah lama, sudah cukup lumayan lama ya teman-teman. Dan alhamdulillah beliau ini dulunya kelayangan parah, beliau ini dulunya trauma gitu ya, luar biasa traumanya. Dan alhamdulillah berhasil untuk mengalahkan trauma tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami seperti apa yang dialami narasumber kita malam hari ini ya, yang masih kita tunggu kehadirannya, pasti luar biasa rasanya gitu ya. Jadi keliangan parah, terus kemudian mau naik motor itu pasti takutnya luar biasa ya. Mau naik motor takutnya luar biasa, mau naik aja udah pikirannya aneh-aneh, pikirannya negatif thinking semuanya. Apalagi ketika naik motor kemudian sudah mulai jalan, wah itu tambah luar biasa lagi sensasi yang akan dirasakan gitu ya. Kalau memang sebelum naik motor pun sudah takut gitu ya. Nah kemudian beliau ikut mentoring, beliau sungguh-sungguh, kemudian ya alhamdulillah banget sensasinya berkurang dengan sangat drastis. Kemudian ada tantangan di hari 15 ke atas di mentoring untuk mulai naik motor lagi, untuk bisa bepergian jauh lagi gitu ya. Dan alhamdulillah beliau bisa untuk melaluinya. Oke, langsung aja Mas, kita ajak diskusi Mas Yasin dan biar disimak teman-teman ya. Dulu sakitnya tuh kayak gimana Mas? Sensasi sakitnya tuh kayak gimana kok sampai naik motor aja takut? Apa dulu aktivitas apa gitu ya yang kayaknya takut juga ya? Itu gimana tuh ceritanya? Saya dulu pertama sakitnya itu aktivitas itu kan siap malam begadang pertama itu. Setelah itu saya pasar, pulang dari pasar saya kok kelingan gitu kata motor. Saya taruh di pinggir jalan, motornya saya istirahat, terus kelingan. Terus sampai ketemu mentoring ini lah. Oke, terus? Setelah itu cemas, takut kenapa-napa, inilah ke dokter lah. Sama dokter nggak apa-apa Mas katanya, sama ronsen juga nggak apa-apa. Oke, berarti pas naik motor gitu ya, tiba-tiba kelingan. Ya kelingan. Terus Cemas. Yang paling dominan itu waktu sakit kelingan langsung ke dada sebelah kiri. sesek gitu ya? Langsung begitu jantung gua nggak karuan. Akhirnya udah nggak karuan selama 1 tahun lebih, berantakan. Terus Mas sebelum itu periksa ke, mohon maaf nih, ke rumah sakit atau ke puskesmas gitu? Saya sampai ke dokter spesialis dari Madura itu ke Surabaya. Saya pernah naik mobil ke Surabaya, bukan cuma di kota saya, di Surabaya saya dokter Sutomo itu. Kok sampai ke rumah sakit spesialisnya dokter Sutomo juga? Sampai ke spesialis juga? Alasannya sama, nggak apa-apa, asam lambung. Kok masa nggak ada asam lambung? Lah yang menarik saya itu, sebenarnya saya itu udah mau menyerah, pikiran kemana-mana. Akhirnya saya browsing di Facebook, ketemu live-nya Mas Alvin. Akhirnya saya beli bukunya awal bulan puasa. Yang paling saya mengejutkan itu, kok penyakit saya ada bukunya, kata saya itu. Berarti ada obatnya, ini ada alasan. Itu ada yang menguatkan saya itu. Oke. Maksudnya kenapa Mas kaget kalau sakit yang dialami Mas ini ada bukunya? Karena taunya mungkin herbal atau obat-obat aja gitu, atau gimana? Ya karena yang saya lakukan udah ke mana-mana, udah ke dokter spesialis, udah ke obat khusus untuk lambung, ke dokter, udah sampai orang pinter, sampai mandi kembang. Kok kayak gini kata saya. Oke, terus? Akhirnya saya itu bros, beli bukunya. Kok saya baca itu di Formula 2 itu, ada
kok itu yang saya rasakan itu kok dicatat sama orang ini, berarti ini obat saya, kata saya. Oke, karena di situ kita sampaikan kalau sakitnya kayak gini, diagnosa sensasi yang dirasakan seperti ini gitu ya. Dan kok sama dengan yang Mas rasakan, Mas mikirnya gitu ya? Oke. Terus. Akhirnya saya itu mentoring bulan Oktober kalau nggak salah ya. Saya mentoring, ya udah, alhamdulillah. Malah banyak manfaatnya. Pokoknya maaf ya teman-teman, bukannya saya mau promosinya Mas Alvin, enggak. Cuma yang saya rasakan. Oke. Bener. Nah, saya apa itu ya? Yang saya rasakan itu udah luar biasa. Sampai biaya itu, sertifikat tanah itu masuk bank sampai yang buat biaya itu. Akhirnya cuma harga segitu, kata saya itu. Jadi buat teman-teman, bukan mau promosikan ini Mas Alvin, enggak. Cuma yang saya rasakan itu memang luar biasa. Gitu. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya bukan karena itu nggak bekerja ya. Mungkin Mas Yasin juga udah paham karena sering nyimak live kita ya. Bukan obatnya nggak bekerja, bukan herbalnya nggak bagus, bukan dokternya nggak keren atau dokternya nggak hebat juga gitu ya. Bukan itu sebenarnya. Semuanya keren, semuanya hebat. Tapi permasalahannya adalah sakit yang derita Mas Yasin maupun teman-teman itu apakah sesuai sih dengan solusi yang harus dilakukan atau yang sudah dilakukan selama ini gitu loh. Misalkan Mas Yasin tadi cerita sakit keliangan seperti yang dirasakan kemarin gitu ya, tiba-tiba datang ke orang pinter misalkan ya, mohon maaf nih, sampai mandi kembang juga. Emang bener nggak sih sakit itu sebabnya itu kemudian dengan mandi kembang beres gitu loh? Ya itu salah satu ikhtiar ya nggak apa-apa gitu ya Mas Yasin ya. Tapi kalau ikhtiarnya nanti udah maksimal, ya mohon maaf nih, tabungannya habis, duitnya habis, kan pusing sendiri akhirnya. Maka bukan ikhtiarnya yang harus dimaksimalkan sebenarnya teman-teman. Saya yakin ikhtiar teman-teman pasti maksimal. Tapi yang perlu dimaksimalkan adalah proses untuk ngecek ke dirinya sendiri dulu. Muhasabah dulu ya Mas Yasin ya. Sakit kenapa sih kok nggak sembuh? Sebabnya apa? Nah itu yang perlu diberesin. Iya. Seperti yang dilakukan Mas Yasin ketika membaca atau mempraktekkan buku 5 Langkah Ampuh maupun ketika ikut mentoring juga. Bagaimana akhirnya Mas Yasin berani untuk perjalanan motor dari Madura kemana? Ke Jember ya Mas ya? Yang jaraknya hampir berapa tuh? 280 ya? 280 kilo. 280 kilo bolak-balik. Nah, itu kan tantangan yang luar biasa itu Mas. Maksudnya pas sakit Mas Yasin keliangan, kemudian tiba-tiba berani naik motor dan naik motornya nggak nanggung 280 km. Apa yang Mas pikirkan pada saat itu? Kok akhirnya berani gitu? Saya beranikan diri untuk naik motor itu. Kapan kalau saya masih begini terus, kata saya kapan saya untuk mencoba hal yang baru seperti itu, kata saya kan di dalam buku itu kan ada. Jadi saya di dalam buku itu membacanya secara detail. Akhirnya saya harus jadi kupu-kupu ini, saya harus. Akhirnya berangkat saya. Ayo saya ke Jember ke rumah paman nanti. Tak bisa kamu masih udah 1 tahun nggak naik motor katanya. Pokoknya saya bisa jatuh nanti. Kalau saya memang jatuh, takdir saya udah nggak ada di situ ya, memang udah takdir saya pasrah. Kalau saya kayak gini terus, kapan saya mau berikan? Ini saya cek sendiri itu udah bisa. Oke. Dan gimana? Pas di jalan gimana Mas? Maksudnya mikir yang aneh-aneh kan, negatif thinking, overthinking gitu nggak? Kalau masih di jalan itu yang paling parah saya, gue sampai kebetulan di atas motor itu. Kalau nyebrang Suramadu, Suramadu itu, ambruk gimana ini tembatannya itu saya. Oke, terus? Hanya sampai tengah, saya mikir, ini kalau ambruk kan bukan cuma saya yang mati, banyak ini orang yang naik motor di sini, yang naik mobil di sini, ambruk semua. Oke. Hanya sampai di sana. Dan ketika nyebrang akhirnya aman-aman aja ya? Nggak ada apa-apa ya Mas? Nggak ada, udah sampai sana udah. Alhamdulillah. Paman saya juga heran, kok bisa kamu kesini naik motor padahal kamu lama nggak naik motor. Doa yang pertama orang tua, doa para teman-teman yang lain udah gitu. Keren, sederhana ya teman-teman ya. Maksudnya gini, yang dilakukan Mas Yasin tuh keren loh. Maksudnya gini loh, berhasil mengalahkan negatif thinkingnya, berhasil mengalahkan overthinkingnya, berhasil mengalahkan hal-hal yang negatif yang akhirnya membuat Mas Yasin mungkin nggak akan berani untuk naik motor, apalagi perjalanan jauh gitu ya. Nah, berhasil ngalahin itu tuh suatu yang keren loh, yang luar biasa loh teman-teman. Nah, yang paling penting
itu kita nggak perlu lebay ya Mas ya sebenarnya ya. Jangan didramatisir sebenarnya. Itu yang paling penting. Misalkan teman-teman udah mulai enak nih kondisinya, ikut mentoring kali 15 ke atas ada tantangan gitu ya, melakukan hal yang selama ini dilakukan atau nggak berani dilakukan. Mau naik motor, kalau pikirannya udah lebay, aduh nanti kalau jatuh gimana ya, nanti jangan-jangan kalau aku nanti pingsan gimana, nanti kalau di jalan tiba-tiba jatuh siapa yang nolongi, aduh gimana, hanya membayangkan sesuatu yang mungkin belum tentu akan terjadi, gitu ya. Kenapa? Karena kondisi teman-teman sudah baik sebenarnya. Nah, overthinking itu loh yang harus diatasi sebenarnya. Nah, gimana cara ngatasinya? Simpel sebenarnya. Jurusnya kan ini ya Mas Yasin ya. Pakai senyum 37 ya. Karena memang ya mau nggak mau ketika kondisi pikiran lagi negatif, kita paksa untuk senyum 37, ekspresi wajah kita berubah, kalimat yang muncul di kepala juga berubah. Kan gitu ya Mas Yasin ya. Dan saya yakin sepanjang jalan, apalagi pas di perjalanan mungkin Mas Yasin pakai masker sambil senyum-senyum nggak ada masalah ya, nggak ada yang liatin ya Mas ya. Oke, kita sambil jawab pertanyaan dari teman-teman ya Mas. Ini banyak banget nih teman-teman yang excited banget nih. Kayaknya ini teman-teman yang sering ngajak diskusi Mas di Tribelio juga, yang mungkin sering komen-komenan di Facebook juga nih. Ini akhirnya Mas Yasin nongol juga gitu. kita sering ngobrol di Facebook di Tribelio, nggak pernah tahu orangnya mana gitu kan. Akhirnya ketemu juga ini gitu kan. Nah, ini Mbak Susi akhirnya ketemu Mas Yasin. Nah ini loh Mbak Irma Bulan nih. Akhirnya ya bisa nongol juga ya. Iya, alhamdulillah. Mas Yasin dari Mbak Syahir. Mas Yasin matanya sering ngantuk nggak Mas, sampai keliengan, badan nggak enak? Itu sebelum ikut mentoring ya tiap hari itu. Menikmati sakit itu saya dulu kayak gitu. Gitu ya. Jadi matanya keliengan, hawanya mungkin pengennya cuma berbaring aja gitu ya Mas. Berbaring, kalau lihat ke lampu ke cahaya itu mata rabun, harus keliengan lemes. Oke. Itu tiap hari rasain gitu ya? 1 tahun. Cuma 1 tahun. Cuma 1 tahun ya? Lama loh Mas, 1 tahun ya? Teman-teman yang baru 3 bulan ini udah pada pusing tuh kepalanya ya. Ini udah 1 tahun. Oke. Dulu di rumah sakit udah yang nyoba berbagai macam herbal yang mungkin nongol di Facebook lah, nongol di Google lah, nongol di YouTube itu udah juga Mas? Beli herbal apa tuh udah sering juga dulu ya? Langganan itu semua. Oke. Langganan berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali gitu belinya? habis beli gitu? Ada yang 20 hari habis, ada yang setengah bulan habis, ada yang 10 hari habis. Terus habis beli lagi gitu ya? Beli lagi. Oke. Kita disclaimer ya teman-teman ya, bukan herbalnya itu nggak bagus ya Mas Yasin ya. Herbalnya itu bagus banget. Apapun yang dikonsumsi teman-teman tuh bagus banget semuanya. Cuman masalahnya adalah apakah itu sesuai, cocok dengan kondisi sakit yang dialami teman-teman. Apakah itu sesuai dengan sebab sakitnya? Gitu ya. Nah itu tadi Mbak Syahir. Oke, ini dari Mbak Sri Gustina. Assalamualaikum Mas Yasin. Kemarin ada merasakan ulu hati kaku nggak Mas? Jadi di sini kayak ganjel mungkin kencang gitu Mas ulu hatinya. Iya, saya juga merasakannya. Dan itu saya dari awal sakit sampai akhirnya ikut mentoring itu paling lama saya. 1,5 tahun saya merasakannya itu. Itu gimana rasanya Mas? Maksudnya kerasa terus kerasa terus setiap hari atau cuman kerasa misalkan pas habis makan atau pas lagi mikir berat gitu? Yang paling dirasakan itu kalau telat makan. Biasanya itu jam makan sampai kalau telat sampai jam 8 itu ulu hatinya itu udah sakit, udah perih. Oke. Kerasa terus ya berarti ya di bagian ulu hatinya itu ya? Iya. Oke. Nah sekarang telat makan hampir 12 jam aman berarti Mas? Saya sekarang itu kalau nggak puasa cuma dua kali. Jam 10 pagi sama jam 5 sore. Makan 2 kali. Makannya ya. Dan aman-aman aja ya.
Ya ini kayak ini masih geleng-geleng aja. Dan enak dan mungkin ringan ya badannya ya Mas ya, karena makannya nggak banyak ya. Iya. Betul. Nah ini salah satu hal yang mungkin teman-teman nggak sadari ya, ketika teman-teman makan sedikit tapi sering, apalagi makannya nasi terus, itu kita sedang menumpuk karbo, kita sedang menumpuk gula yang sangat tinggi di tubuh kita, dan itu bikin lemes kalau berlebihan teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah makan sedikit tapi sering, makan banyak, makan nasi, tapi kok malah lemes ya karena seperti itu masalahnya. Coba makan sehari 2 atau 3 kali aja, makan normal aja deh, insya Allah aman-aman aja kok. Nah cuman tinggal ngubah mindsetnya aja ya Mas ya. Sakit itu bukan gara-gara telat makannya, bukan. Jadi bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Ada dari Mbak Mila. Mas Yasin kalau makan rahangnya kayak kaku nggak? Kalau kaku enggak, tapi kalau mengganjal iya. Kalau gimana? Oh di tenggorokannya ya berarti ya mengganjalnya ya. Iya. Nah, oke. Itu udah dijawab ya, Mbak Mila. Memang sensasinya macam-macam lah dari teman-teman ini ya. Ada yang kayak Mbak Mila tadi tenggorokannya, rahangnya kaku, kayak Mas Yasin tenggorokannya mengganjal, macam-macam teman-teman. Tapi solusinya tuh nggak macam-macam. Solusinya simpel ya Mas Yasin ya. Benerin aja kartu pisau bagusnya, udah nanti beres semuanya. Insya Allah kayak gitu. Oke, Mbak Teti Lisma. Mas saya jadi sering batu apa dari asam juga? Kemungkinan besar iya. Dari Mbak Rini Rahmawati, Mas pernah nggak sensasinya badan terasa geremeng-geremeng, pikiran kemana-mana? Iya, itu yang dirasakan Mas Yasin selama sakit ya? 1 tahun lebih. 1 tahun tuh ngerasain kayak gitu. Sampai akhirnya sadar, iya ternyata menikmati sakit nih gitu ya Mas. Om pengennya sehat, om pengennya bisa produktif, malah sakit dinikmatin ya Mas. Alhamdulillah ikut mentoring saya 21 hari, saya nggak ngambil diskusi sama Masnya kayaknya hari ke-21. Cuman kayak berapa kali? 2 kali kalau nggak salah Mas. Diskusinya pertama sama yang hari ke-11 tuh kalau nggak salah ya. Ya. Terakhir saya kok nggak diskusi. Tak butuh saya, orang saya udah sembuh kata saya. Untuk apa orang diskusi itu kan? Ya yang tanya itu, yang mau dipertanyakan itu, yang dijawab itu kata saya. Saya udah paham. Tapi intinya yang saya ingin share ke teman-teman adalah kita jangan pernah fokus ke satu persatu sensasi yang teman-teman rasakan. Mau telinganya berdenging, matanya buram, kepalanya keliengan, lemes, gemeteran, kakinya dingin, seluruh tubuhnya dingin, ulu hatinya sakit, kaku, nyeri, panas, dada tembus sampai belakang atau apapun itu, jangan fokus ke situ. Karena kalau fokusnya ke situ, maka teman-teman akan berpikir satu masalah butuh satu solusi. Kalau 10 sensasi teman-teman rasakan, 10 masalah artinya, masa iya butuh 10 solusi. Mau ngelakuin aja udah rasa-rasan loh. Mau ngelakuin aja udah putus asa, mau ngelakuin aja. Nah, maka fokus saja ke akarnya. Gitu ya. Akarnya apa? 1, benerin kartu pisau bagusnya. 2, kontrol atau temukan sebab kenapa asam lambung selalu kambuh. Kalau ada luka di lambungnya, yang 3 sambil diobatin. Tapi salah satu hal yang sangat rutin dilakukan oleh Mas Yasin sampai dibuat DP profil Facebooknya apa itu rutin senyum 37 teman-teman. Karena apa? Senyum 37 bisa meredakan emosi, bisa mengubah mindset teman-teman, mengurangi kecemasan teman-teman, mengurangi negative thinking, mengurangi overthinking teman-teman, dan insya Allah membuat teman-teman jadi lebih bisa sabar ya Mas Yasin ya dalam proses untuk menuju kesembuhannya. Karena itu fondasi yang paling penting teman-teman. Anda kalau nggak sabar, maunya instan, pengen cepet-cepet gitu ya, sangat gegabah, panik, gerusa-gerusu, aduh, repot nanti, emosi Anda akan nggak terkontrol dan malah susah untuk sembuhnya. Maka latih sabar itu dengan senyum 37. Gitu Mas Yasin, terima kasih banyak atas waktunya nih, wah keren banget diskusinya, mantap banget. Semoga sehat terus Mas Yasin dan keluarga, berkah terus rezekinya, tambah banyak juga ya Mas ya. Dan ya kalau bisa bantu teman-teman ya bantu semampunya Mas Yasin aja, terutama yang mungkin sering komen di Facebook atau yang di Tribelio gitu ya. Itu terus ya apapun hal positif yang sudah Mas dapatkan selama mentoring, lanjutin, ditingkatin terus Mas Yasin ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Yasin atas waktunya, dan mohon maaf jadi saya pribadi kalau misalkan ada salah-salah kata pas mentoring maupun pas diskusi ini juga ya, tapi keren banget, terima kasih banget atas waktunya. Salam sehat untuk keluarganya, semoga rezekinya berkah dan tambah banyak, tambah berlimpah. Dan semoga hajat-hajat Mas yang lainnya atau future-future Mas Yasin lainnya yang belum terwujud bisa segera terwujud juga ya Mas ya. Oke, thank you ya Mas Yasin ya. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitasnya ya Mas ya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas.